Bandung Garut, Cibiru, Kersamana, ya. Cibiru, Kersamana. Mudah-mudahan saya doakan jazakallahu khairan katsira, bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Karena insya Allah ketika kita memudahkan urusan orang lain, melancarkan urusan orang lain, insya Allah Allah akan membantu kita. Intinya kita membantu orang lain, insya Allah Allah juga akan membantu kita ya, dilancarkan juga. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, perjalanan ini sekarang di Ranca Ekek, ini sudah di Ranca Ekek 11.06. Insya Allah sampai jam 12-an-nya. Oke, di saat yang sama matahari begitu terik ya, menyinari alam dunia ini. Panas. Oke, di perjalanan kali ini rencana saya akan mudah mengejar waktu acara kajian dialogis dari Pemuda Persis, pengajian bulanan. Insya Allah biasanya dilaksanakan setelah zuhur ya, ba'da zuhur sekitar jam 1, kalau masih belum datang jam 2 ya, tidak lebih dari jam 2. Dan dalam kesempatan ini saya diamanahi untuk mengisi kultum. Jadi dalam kajian dialogis itu ada pemberian dulu kultum yang kalau sebelumnya itu mengkaji tentang hadis-hadis arba'in ya. Karena sudah selesai hadis arba'innya, masuk ke tamrinatul mubalikin ya. Jadi anggota semuanya dituntut untuk belajar berdakwah menjadi mubalik ya, karena harus ada regenerasi ya. Harus ada regenerasi bagi generasi muda untuk bisa melanjutkan estafeta perjuangan, karena semuanya bermula dari pemuda. Jadi belajar, insya Allah saya isi kultumnya sebelum kajian dialogisnya yang nanti insya Allah diisi oleh Ustaz Yayan Mariana, sedikit penyampaian tentang materi dialogis ya. Jadi kita berdialog, jadi materinya hanya membuka, pemancing saja, pemantik, nanti diikuti dengan dialog seputar pertanyaan terkait materinya. Oke, mungkin rencananya saya akan membawakan tema tidak jauh dari seputar esensi dari kurban itu ya. Kemudian tentang amal ma'ruf nahi munkar. Jadi apa ya? Melihat dari kita bahas esensi kurban ya. Itu kalian dulu aja, nanti mungkin di sana mau beda lagi terserah ya. Baik, saya akan sedikit sampaikan terkait tentang esensi kurban itu sendiri. Kembali ya, kita mundur dulu ke syariat kurban itu sendiri. Seperti yang sudah banyak kita ketahui, atau ayat Allah tentang berkurban itu tentu saja yaitu di surat Al-Kautsar ya. Inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, di sini ada kata fasholli di ayat kedua ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar.
Wasolli dan salatlah untukku. Di Rabbika karena Tuhanmu. Nah ini menjadi dasar ya. Di Rabbika di sini ada Rabbik untuk atas Tuhanmu. Niatkan segala sesuatu dalam ibadah itu untuk Allah. Di Rabbika atas atau dasar niat karena Allah. Ya. Niat karena Allah apa? Ya. Ya sebagai implementasi dari ketakwaan kita. Kan kita disuruh atau diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ibadah kita itu adalah bentuk dari melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ketika Allah perintahkan sholat, ya kita sholat. Bukan sholat karena untuk dilihat orang lain, ya, atau alasan-alasan yang lainnya. Hanya satu alasannya, yaitu sebagai ketakwaan kita kepada Allah. Nah, kemudian di ayatnya, di akhirnya ada wanhar dan berkurbanlah. Ya. Seperti yang setelah kita ketahui, berkurban itu korban, ya. Dalam prosesi-prosesi ya agama-agama lain atau di paganisme atau di animisme, dinamisme itu ada pengorbanan nyawa gitu ya, atau yang lainnya gitu ya. Tapi ini untuk Allah gitu ya. Dan dasar kadang gini, oh sama aja tuh kalau gitu mah seperti agama-agama yang lain atau kepercayaan yang lain, ada pengorbanan gitu ya. Bahkan ke zaman Firaun mah, Namrud, Firaun ya, orang-orang itu yang dikorbankan atau yang menyembah iblis itu, sampai yang dikorbankan itu bayi, perempuan gitu ya. Sering kita lihat di film-film itu, nyata ya zaman dulu itu. Nah, maka Allah menurunkan syariat sebenarnya ya. Seperti mengorbankan manusia, padahal Allah ganti gitu ya. Itu hanya untuk melihat sebagaimana ketaatan hambanya kepada Tuhannya gitu ya. Ketaatan hamba kepada Tuhan. Maka diuji. Nah, syariat kurban itu dahulu ketika datangnya ujian ya kepada salah satu Nabiullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam ya, itu adalah ujian yang paling berat. Tapi itu karena untuk dijadikan contoh uswah ya, makanya Nabi Ibrahim itu disebut bapak tauhid ya, Nabi tauhid ya, gambaran atau contoh bagaimana ketauhidannya, kuatnya ketauhidan kepada Allah. Beliau diuji dengan tidak diberkahi seorang anak ya, selama berpuluh-puluh tahun. Kemudian diuji juga dengan berpoligami atau menikah lagi. Nah, setelah menikah dikaruniai anak. Setelah dikaruniai anak, Allah perintahkan ya, istri yang keduanya itu dan bersama anaknya gitu ya, untuk menempati padang tandus, gunung batu berbatu, yaitu Makkah Mukarramah sekarang ya, tidak ada air di sana. Makanya dalam tafsirnya itu Ibnu Katsir, tafsirnya Ibnu Katsir ya, meskipun itu adalah Israiliyat ya, cerita-cerita dari zaman Israel dan orang-orang Israel, tapi bisa dijadikan hujah ya.
Karena Al-Quran itu turun setelah Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Ibrahim itu sebelum Nabi Muhammad. Makanya gitu ya, itu adalah kebenaran dan tercatat juga mungkin di kitab-kitab sebelumnya. Jadi Nabi Ibrahim jadi istri kedua Nabi Ibrahim itu apa ya? Siti Hajar ya. Siti Hajar itu ditempatkan di sana bertanya-tanya, ya Habibi, kenapa aku dan anakku yang masih kecil ini disimpan di sini ketika ditinggalkan ya, ketika ditinggalkan mau kemana bertanya-tanya ya. Nabi Ibrahim beranjak saja, tidak menengok ke belakang. Ketika mau ditanya mau kemana, ketika diajak disimpan di sana. Tapi karena istrinya adalah istri yang solehah, sadar, istrinya sadar. Apakah ini adalah perintah dari Allah? Katanya seperti itu, bertanya. Baru tertegun, terdiam sejenak Nabi Ibrahim. Nah, ketika tertegun sana, kemudian menyadari kembali istrinya itu, oh ya kalau begitu, kalau ini adalah perintah dari Allah, ya, saya akan melaksanakannya. Karena saya yakin kalau ini perintah dari Allah, Allah akan menjaga kita, anak kita, ya, saya, anak kita di tempat yang kering ini, yang tandus ini. Insya Allah, Allah akan menjaga kita. Nah, di sana tawakal ya. Tawakal itu bukan hanya diam, gitu, tapi berusaha. Ketika mencari air kan, ya Safa ke Marwah itu bolak-balik itu adalah bentuk ikhtiar. Jadi begini, ketika kita ngadoa we lah, tawakal ke Allah, hayang menang gawean, hayang menang naon, rebahan, itu bisa gitu, tingali. Ya. Ibunda, ya, Siti Hajar itu sampai bolak-balik mencari air, 7 balikan, ya, Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Akhirnya menemukan, Allah berikan, takdirkan air yang sampai sekarang tidak pernah mengering. Berapa ribu tahun, ya, dari zaman Nabi Ibrahim itu. Yang sekarang dengan dinamai, dengan dia terkenal dengan air Jam-Jam. Nah, dari sanalah ketika ada air, maka terciptalah peradaban. Banyak yang datang, menetap. Jadi ayat baturna. Ketika Nabi Ibrahim datang kembali sungguh bahagia. Jadi ketika tawakal itu kita jangan hanya berdoa, meminta saja, tapi berusahalah, ya. Jika ingin hasil yang lebih, berusahalah dengan yang lebih. Itunya cek Imam Januar macamnya. Jika ingin hasil yang lebih, sok berusahalah lebih juga. Keluar, lewati batasan kita, berusaha, insya Allah. Tapi berusaha juga ya mendekatkan diri kepada Allah, ibadah dan lain sebagainya. Oke, itu poin. Kemudian setelah Nabi Ismail besar,
Allah uji kembali Nabi Ibrahim itu ya, dengan perintah untuk menyembelih Nabi Ibrahim itu ya. Ini bukan untuk berkorban atau apa, tapi esensinya itu adalah melaksanakan perintah ya, melaksanakan perintah gitu ya. Dengan untuk melaksanakan perintah Allah, kita harus mau mengorbankan diri kita, membuang. Nah, itu ya esensinya, itu membuang ego kita sebagai manusia yang mementingkan diri sendiri, yang tiap hari hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri, untuk diri, kenyamanan diri, gitu ya. Makanya dalam ibadah itu jangan sampai memanjakan diri, ya. Allah perintahkan untuk sholat subuh, aduh ya Allah nih tega sekali, lagi enak-enaknya tidur, ya. Suruh bangun untuk melaksanakan sholat subuh, tidak bisa begitu, ya. Jadi ketika kita melaksanakan perintah